Ya, halo anak-anak ya. Hari ini kita bertemu lagi dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang materi pluralitas ya. Pluralitas atau keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Bisa keanekaragaman budaya, bisa keanekaragaman eh, bahasa ya, suku, kemudian pekerjaan, jenis kelamin ya, kemudian umur itu juga menjadi contoh-contoh dari pluralitas ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah soal ulangan yang pernah kalian kerjakan ya. Semoga nanti ini bisa menjadi bahan kalian dalam mengerjakan soal PTS dan menyiapkan eh, materi yang nantinya kalian akan pelajari ya. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Yang pertama, ini pertanyaannya. Ini adalah soal pilihan ganda yang merupakan baju adat suku Papua. Nah, kita lihat dulu pilihannya ada ini, kemudian ini. Ini mana ini anak-anak? Ini Papua atau bukan ini? Kalau ini. Nah, saya kira cukup bisa dikenali ya kalau Papua ini. Nah, ini orangnya, dari orangnya pun juga kelihatan. Ini adalah jawaban untuk baju adat suku Papua. Nah, saya kira ini cepat saja kalau pertanyaan seperti ini ya. Yang merupakan kesenian adat suku Sasak ini ya. Ini yang tarian saling memukul tetapi punya dengan tameng ini ya. Nah, ini adalah kesenian adat dari suku Sasak. Kalau ini tari-tarian ini dari mana? Dari Jawa. Ini tari serimpi. Ya, tari serimpi yang gerakannya pelan-pelan itu anak-anak ya. Nah, itu. Ini dari Jawa. Kemudian ini dari Kalimantan, hampir sama dengan yang tadi ya. Nih. Kemudian ini dari Sulawesi juga ya, tarian apa? Genderang Katulistiwa itu ya. Nah, ini. Itu jawabannya jadi yang ini anak-anak ya, yang dari suku Sasak. Sasak itu mana sih? Daerah Nusa Tenggara Barat ya. Nusa Tenggara Barat. Kita lanjutkan. Yang merupakan rumah adat suku Jawa. Rumah adat. Rumah adat suku Jawa itu biasa disebut juga dengan apa? Joglo ya. Nah, yang joglo yang mana ini? Kalau ini dari mana ini anak-anak? Biasanya kita sering ke sini ya kalau liburan. Ya, benar sekali ini ke Bali. Kalau ini Minangkabau ya toh. Nah, ini Kalimantan di suku Dayak ya. Dari ukir-ukirannya ini kelihatan. Terus kemudian rumah panggung ini juga ciri khas dari suku Dayak. Karena mereka sering di dekat hutan rumahnya ya, sehingga untuk menghindari binatang buas dan binatang ini berbisa ya itu dibuat rumah panggung. Nah, ini adalah yang rumah adat suku Jawa atau joglo. Ya, bentuknya seperti ini atapnya ya. Nah, ini ada punuknya ini. Ini ciri khasnya joglo ini. Kemudian pintunya juga begitu biasanya kayu dari model kayak apa ya, yang kayunya itu bisa dilipat-lipat gitu ya. Pintunya bisa dilipat-lipat gitu. Ini adalah joglo. Lanjut, berikut yang merupakan kerajaan Hindu di Indonesia. Kutai, Hindu. Ya, Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia ya. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia itu Kutai. Ini. Ternate, ini kerajaan Islam. Demak juga kerajaan Islam ya. Samudra Pasai ini juga penemuan pertama kerajaan Islam Samudra Pasai ini ya. Tuh. Baik, itu adalah kerajaan yang lainnya Islam, ini yang Hindu ya. Tuh. Yang merupakan hari keagamaan umat Muslim adalah Idul Adha apa ini? Kristen, Katolik. Nah, ini yang Muslim ya. Paskah itu untuk kita yang Kristen, umat Kristen, Kristen dan Katolik. Galungan untuk Hindu ya. Natal juga saya kira kalian tahu ya untuk agama Kristen dan Katolik. Yang hari raya besar agama Kristen dan Katolik adalah gereja bukan Paskah. Nah, ini. Galungan Waisak ini untuk Hindu ya, Galungan dan Waisak. Galungan untuk Hindu, Waisak untuk Buddha ya.
Pemuka agama Buddha disebut dengan biku, ya itu tepat sekali ya. Kiai untuk Islam, ya pendeta untuk Kristen, prodiakon itu untuk Katolik ya. Tetapi ini bukan bukan yang pemimpinnya ya, kalau prodiakon itu. Ini kalau pemimpinnya di Katolik namanya apa? Pastor ya. Tuh. Lanjut. Sistem budaya sebagai suatu sistem ide berbentuknya adalah abstrak karena ide itu tidak bisa dipegang ya, tidak bisa diraba. Nah, ini tidak bisa diraba atau direkam dan terdapat di dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan itu. Wujud ini hanya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peninggalan budaya, candi, tempat ibadah. Ini terlihat ini ya, bisa direkam. Tari-tarian daerah bisa direkam, lagu daerah juga bisa didengarkan dan direkam. Yang tidak bisa semacam ide dan bentuknya abstrak itu apa ini? Norma, adat istiadat, agama, dan hukum. Tuh, ya. Jadi ini sebuah nilai ya. Biasa kita sebut sebagai nilai. Nah, sesuatu yang diyakini. Selain Tuhan, kita itu juga yakin bahwa di sekitar kita itu ada nilai. Tuhan. Kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan secara berkelanjutan. Ya, jadi kegiatan yang berpola ya dalam masyarakat, kemudian berinteraksi dan saling terkoneksi secara berkelanjutan dengan sesamanya. Sifatnya konkret dapat dilihat atau dipotret. Berikut ya adalah wujud kebudayaan sebagai ide, aktivitas, artefak, atau sistem sosial. Nah, di sini ada pola individu ya, terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, yaitu jawabannya yang ini. Sistem aktivitas. Ini kelihatan ya dari karena di situ yang titik apa namanya? Yang ditekankan itu adalah di interaksinya ya, bentuk aktivitasnya itu. Itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Sebuah apa nih? Sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Berikut adalah pengertian dari sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya. Sistem apa anak-anak? Ide? Yang mana? Nah, ini lebih luas lagi, yaitu adalah pengertian dari budayanya ini anak-anak ya. Jadi budaya itu ya sistem gagasan ya, rasa. Jadi kalau bukan sesuatu yang terdiri dari satu bagian saja kalau budaya itu. Budaya itu kan sebuah perwujudan dari interaksi manusia ya, interaksi manusia. Jadi maka itu disebut sebuah sistem ya, sistem gagasan. Ya dan rasa bisa tari-tarian, bisa rumah adat sehingga bentuknya sangat sangat bermacam-macam ya. Bisa nilai-nilai itu juga budaya ya. Dari sebuah tindakan ya dilakukan secara terus-menerus kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan maka menjadi sebuah budaya nanti seperti itu. Itulah pengertian dari budaya anak ya. Sangat luas budaya itu. Oke, kesimpulan dari bacaan di bawah ini adalah kita harus baca dulu ini ya. Bangsa Indonesia diciptakan Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bermacam-macam tetapi tetap satu, tunggal ini satu ya. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai. Nah, kita harus menghargai, kemudian memberikan toleransi dalam kerukunan umat beragama sebagai bangsa yang majemuk ya dan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan yang hingga saat ini tetap dapat dipertahankan, dipelihara, dijaga dan dikembangkan. Nah, itu Indonesia itu hebatnya itu anak-anak ya bermacam-macam ya. Budaya, sukunya itu sangat beragam karena latar belakang sejarah kita itu juga sangat-sangat berbeda ya antara
daerah yang di barat, di tengah, di selatan, di utara itu sangat berbeda karena itu budayanya sangat luar biasa, kaya sekali. Semua agama turut memperkokoh integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, toleransi, kerukunan umat beragama, persatuan, kesatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin dalam diri setiap warga negara dan bangsa Indonesia. Nah, ini yang menjadi kesimpulan dari ini semuanya adalah rasa syukur atas pluralitas di Indonesia dapat dilakukan dengan beribadah sesuai ajaran agama. Nah, apakah diajarkan seperti itu anak-anak di sini? Tidak ya, tidak. Kemudian setiap agama mengajarkan pada umumnya cara mempertahankan cara beribadah sesuai dengan kaidahnya. Nah, tidak ada. Tadi kita nggak ngomongkan itu ya. Pluralisme budaya Indonesia sulit disatukan karena tidak adanya pengikat perbedaan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada ya, kalau pengikatnya adalah ada. Ya. Nah, budaya itu yang mengikat. Kalau dari pernyataan ini tadi itu budaya itu mengikat ya. Nah, yang terakhir tadi adalah ini, adat istiadat dan budaya merupakan warisan nenek moyang yang mampu mengikat. Nah, ini ya. Jadi budaya itu mampu mengikat perbedaan atau pluralisme di Indonesia. Inilah jawaban yang paling benar dari kesimpulan yang ada di bacaan ini. Ya, melalui ajaran yang menekan rasa adil ini ya. Nilai-nilai luhur menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Jadi nilai-nilai luhur budaya inilah. Ini kuncinya di sini. Ya, bangsa Indonesia yang dimanifestasikan oleh adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin pada diri setiap warga negara dan bangsa Indonesia itu ya. Tuh. Kita lanjutkan anak-anak ya. Kesimpulan dari bacaan di bawah ini yang cara untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Yogyakarta adalah dengan, nah ini harus dibaca dulu ya. Dibaca bareng-bareng anak-anak ya. Menurut Rapingo, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antara umat beragama di Yogyakarta juga dikembangkan budaya dialog dan kerjasama yang difasilitasi oleh MUI Kota Yogyakarta. Kegiatan dialog sangat strategis dalam rangka menemukan cara efektif untuk mengelola kemajemukan dan keanekaragaman latar belakang agama dan kultural masyarakat. Kultural itu budaya. Ditandaskan oleh Rapingon, urgensi forum dialog yang dimaksudkan untuk mewaspadai berbagai faktor yang terkait hubungan antar umat beragama, baik yang mendorong konflik maupun integrasi, serta mengidentifikasi kearifan lokal, serta umat mencari alternatif model dalam rangka merajut potensi kerukunan dari pluralitas agar senantiasa menjadi potensi yang positif. Jadi ini lebih ke diskusinya di sini ya, idenya anak-anak. Kalau di sini mengidentifikasi ini kearifan lokal antar umat beragama dan mencari model. Ya, model apa? Model yang fungsinya adalah merajut kerukunan ya dari pluralitas masyarakat. Tuh. Jadi kepentingan dari forum di sini itu adalah mencari model itu. Ya. Jadi kalau di sini lebih ke ada forum ya untuk mengelola kemajemukan yang ini lebih dipertajam dari sini. Forumnya yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah mencari model tadi. Itu inti bacaan dua ini ya. Kemudian yang terakhir melalui Lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama dibuat program yang diarahkan untuk menciptakan keterbukaan. Nah ini caranya ini metode diskusinya.
Ya, diarahkan untuk menciptakan terbuka. Jadi diskusinya harus terbuka, nyaman, dan wawasan kebangsaan antar umat beragama sehingga terhindar dari sikap saling curiga. Jadi sudut pandangnya bukan agama anak-anak ya, tetapi sudut pandang secara kebangsaan itu kita lebih terintegrasi kalau seperti itu. Kalau agama kan kita eksklusif ya sifatnya. Menganggap wilayah sebagai ancaman. Nah itu. Nah, yang pertanyaannya adalah kesimpulannya ya, kesimpulan cara untuk memelihara kerukunan umat beragama. Diadakan acara tasyakuran bersama sebagai upaya menyatukan perbedaan dan menghindari sikap saling curiga antar umat beragama. Apakah yang dilakukan tasyakuran? Bukan ya, diskusi kan tadi. Nah, ini diadakan diskusi antar umat beragama yang membahas hal-hal yang dapat mengganggu toleransi serta mencari model kerukunan. Nah, itu tadi ya. Pluralisme budaya Indonesia sulit disatukan karena tidak adanya pengikat perbedaan. Jelas salah ini ya. Jadi kan bisa ternyata. Adat istiadat dan budaya merupakan warisan nenek moyang yang mampu mengikat perbedaan. Nah, bukan ya, atau pluralisme. Nah, bukan. Jadi yang tadi dicari model, ya, dicari model. Jadi di situ lebih ke usaha yang dilakukan oleh pihak di sini, yang ada di sini untuk membina kerukunan antar masyarakat, gitu. Jadi jawabannya yang ini, anak-anak. Yang ke berikutnya ya dari bacaan di bawah dapat disimpulkan bahwa peran keanekaragaman budaya Indonesia adalah untuk kita baca dulu. Sebagai contoh di daerah tempat tinggal tepatnya Kalimantan Timur, di daerah Kalimantan Timur terkenal dengan namanya tarian burung enggang. Di mana tarian ini sebagai tarian suku adat Dayak. Di dalam tarian ini memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri. Sehingga keunikan dan kekhasannya inilah yang menjadi salah satu alasan turis asing datang ke Kalimantan. Jadi budaya ini mengakibatkan menarik turis untuk datang. Semakin banyaknya turis mancanegara berkunjung ke Kalimantan Timur untuk menyaksikan pertunjukan tarian burung enggang, maka semakin terbantunya masyarakat sekitar, mulai dari usaha penginapan, hotel, biro perjalanan, dan juga pernak-pernik aksesoris yang berasal dari Kaltim, sehingga membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya. Jadi, peran keanekaragaman di sini apa, anak-anak? Bagi daya tarik asing? Nah, ini yang betul ya, daya tarik asing. Kemudian tertanamnya sikap toleransi? Tidak. Ya. Mendorong integrasi dalam berbagai macam budaya? Tidak. Meningkatkan kerukunan antar masyarakat? Tidak ya, jadi ini yang paling betul. Oke, kita ke soal uraian. Sebutkan dua contoh menunjukkan peran budaya bagi terciptanya kehidupan bangsa yang rukun dan damai. Anda boleh cari di internet tapi harus membuat kalimat sendiri, jangan copy paste ya. Dua contoh peran budaya ya. Nah, contoh misalnya begini anak-anak ya. Kalau misalnya ada acara ini apa namanya? Kerja bakti itu kan juga termasuk budaya Indonesia ya, karena hampir di seluruh daerah Indonesia itu mengenal istilah kerja bakti RT RW itu ya. Nah, itu sebuah budaya yang sangat bagus ya, karena dengan begitu orang yang berbeda-beda secara pluralitas itu ya, beda agamanya ya, beda pekerjaannya, beda status sosialnya itu campur membaur menjadi satu dalam acara kerja bakti itu ya. Mereka membersihkan got ya, membersihkan pos kamling ya, membangun balai RW ya, membersihkan tempat-tempat yang kotor itu secara bersama-sama ya, dan mereka bercanda bersama ya, guyon-guyon gitu. Nah, itu adalah di situ terjadi sebuah apa ya? Mereka membaur ya, pembauran sehingga perbedaan-perbedaan yang tadinya ada, yang melekat dalam identitas mereka itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Nah, disitulah perannya dalam menciptakan budaya yang rukun dan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya juga misalnya ini anak-anak ya, yang sangat bagus sekali itu ketika ada budaya dari agama Hindu ya. Saya pernah melihat dari agama Hindu di desa di Blitar sana ya, di tempat saya, dekat rumah saya asli di Blitar sana. Itu ketika ada perayaan umat agama Hindu,
siapapun itu ikut membantu ya. Orang Islam ya, orang Kristen, Katolik itu mereka semuanya ikut membantu. Ya. Waktu itu loh anak-anak yang acara apa yang bakar apa itu patung kayak raksasa besar itu ya, raksasa yang besar atau monster-monster itu dibakar itu loh. Nah, itu ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh itu dibakar itu semua ikut bantu yang buat patungnya kemudian diarak di jalan ya diarak beramai-ramai itu kemudian dibakar bersama-sama itu. Itu juga semuanya ikut membantu. Itu adalah contoh budaya yang menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Itu ya dua dua contoh itu bisa dipakai. Kemudian sebutkan konflik dengan teman yang pernah kalian alami sendiri. Jelaskan pula alasannya mengapa Anda menyebutkan contoh tersebut adalah sebuah konflik. Ini ke materi konflik anak-anak. Apa? Saya kira banyak ya. Banyak ini ya. Misalnya ketika temannya tidak mau ikut kerja kelompok ya, kalian marahi ya, terus temannya itu nggak terima ya, balik memarahi ya. Nah, akhirnya bertengkar, nah itu juga konflik ya, karena ingin mempertahankan jawabannya ya, ingin mempertahankan apa namanya itu eh, pendapatnya dan mereka ingin yang lain itu lawannya itu mengakui bahwa dia yang benar gitu. Itu adalah contoh konflik. Jadi itu alasannya ya saling menyerang ya ingin bahwa dia yang menang. Itu adalah sebuah konflik, ingin mengalahkan. Sebutkan dan ceritakan sebuah contoh cara mengatasi konflik yang tidak merugikan kedua belah pihak yang saling berseteru. Nah, ini kalau Anda mengalami konflik, Anda biasanya menyelesaikannya bagaimana? Apakah baik-baik saja atau tidak? Nah, ini namanya manajemen konflik. Nah, ini pertanyaan adalah yang tidak merugikan kedua belah pihak itu bagaimana? Nah, ini yang saya kira yang paling penting anak-anak ya. Ketika terjadi konflik, itu Anda harus duduk tenang. Pertama itu, ya, tenang. Harus tidak boleh panas, tidak boleh ikut panas. Ya, berpikir. Terus sampaikan maksud kamu itu dengan jelas kepada lawan apa namanya yang diajak konflik itu. Harus jelas maksudnya apa. Jangan ditambahi apa-apa ya. Ini loh maksudnya saya itu begini, begini. Yang lain juga begitu, tidak boleh ikut panas hati ya, tapi harus dengan akal dingin ya, kepala dingin itu jelaskan ya. Maksud saya begini. Nah, sehingga nanti bisa diselesaikan secara baik-baik. Gitu. Jadi intinya memang enggak bisa konflik itu diselesaikan pokoknya. Nah, itu enggak bisa. Ya. Ya, bisa bisa juga dengan berkorban ya, artinya berkorban itu mengalah ya. Supaya kita enggak berkelanjutan juga kadang itu buat apa sih kan gitu ya. Yang penting kita sudah nggak rugi gitu aja ya. Ya udahlah kita selesaikan baik-baik saja, ngalah aja. Ya. Kan kadang ada konflik yang sebenarnya itu enggak perlu diperpanjang ya. Itu. Nah, itu saya kira itu anak-anak ya. Jadi mengalah bisa, kemudian juga berdiskusi secara baik-baik ya, menjelaskan tujuan kalian secara jelas itu adalah cara mengatasi konflik yang tidak merugikan. Baik, saya kira di situ sampai di sini dulu anak-anak ya pembahasan Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga nanti PTS kalian bisa mengerjakan dengan tenang, dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Baik, terima kasih. Selamat bekerja dan Tuhan memberkati. Amin.